Pak? Paskah, kemarin ada Paskah. Dirayakan Pak? Dirayakan dapat apa? Telur. Selain telur dapat apa Pak? Hah? Berkatnya berkat apa Pak? Berkat rohani. Rohani kali ya. Oke, karena ini masih bulan Paskah, ya kan? Kita harus meresponi Paskah itu. Paskah itu apa sih? Paskah itu apa? Bangkitan Tuhan. Berarti bapak-bapak yang di sini nggak boleh mati jiwanya, harus bangkit ya, ya kan? Biar kita lama di sini nggak apa-apa. Yang penting jiwanya bangkit Pak. Ya, yang penting kita hidup seperti Yesus sudah hidup. Saya mau kita sama-sama meresponi Paskah itu. Paskah Tuhan Yesus disalib mengampuni dosa kita enggak? Mengampuni. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengampuni orang lain? Amin. Amin. Kalau amin ayo lah kita bangkit. Berdiri Pak, berdiri. Kalau benar-benar amin harus bertindak. Jadi gini, Bapak temukan dua temannya. Saya mau dua-dua. Jangan ada 3-2. Dia sama siapa dia? Ibu ini sama saya nanti nggak boleh tenang ya. Dia sama siapa? Ayo 2. Yang lain ayo. Ya, ya. Ini sama siapa? Ini berdua. Terus siapa deh? Nggak boleh lah. 2. Hah? Kalau nggak ada kawan kita ada kawannya Pak. Ayo Pak. Kita nih ya. Bapak sama siapa? Ini kau di mana? Bapak mana lagi? Dua ini mas siapa? Dua CK cari kawan. CK Pak, ayolah, ayo dua pas bapak mana? 3, 2 Pak. Jangan bapak sama siapa? Cari kawan yang di depan kalau ada. Ayo mana? Bapak sama siapa? Bapak yang pagi Josi pasti Pak. Ini belum lagi suruh Tuhan. Kalau disuruh Tuhan menyinjil gimana? Baru suruh cari kawan CK. 2 udah. Gini, kita mau praktek, ya kan? Tuhan Yesus kan disalib Pak. Terus dia disalib dia bilang apa untuk orang yang menyiksa dan membunuhnya? Bilangnya apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, sekarang kau hentangkan tanganmu. Nah, ya kan? Hentangkan ibu nani sama saya. Sini Bu, ibu nani sama saya di sini. Karena nggak boleh hentang sama yang cowok ya. Ya udah, hentangkan tangannya Pak. Ya, kita ini kalau dengar firman Tuhan itu harus bangkit jiwanya ya kan? Responnya, hentangkan tangannya seperti Yesus mensalibkan itu. Terus dia kan ke bawah. Ampun, sekarang saya mau bilang, nanti temanmu berdua kau peluk dan kau bilang, Le, ampuni orang lain itu ya. Mesti kan? Bilang apa kau? Bilang Le itu apa? Atau bro? Ces ya? Udah? Bisa? Atau 2, 3 kalau lain bilang, ampun, kau yang merintahkan kawanmu dan kawanmu bilang sama-sama bilang, ampuni orang lain ya bro. Gitu ya? 2, kau selesai apa kawanmu deh? Kau jangan ketinggalan mengampuni Paskah ini. Ada kawanmu di situ? Gak ada di depan kau, gak ada. Mana yang gak ada kawannya? Ini gak ada kawannya. Sama siapa? Dia sama siapa? Udah? Udah Bu. Udah, kalau nggak ada 3 lah, udahlah. Ya, 2, 3, ayo. Ampuni orang itu. Ya, ayo silakan duduk. Itulah, jangan kita Paskah hanya mendengar cerita Tuhan kita ampunilah kami. Kita ampuni nggak? Ya kan sih, apalagi kalau udah ditinggalkan sama si Tio. Ampunilah si Tio itu yang sudah meninggalkanmu, jadi patok ayam kan, udah cari orang demo orang kan, ampuni ya. Ya ampuni ya, itulah Paskah Pak. Oke? Supaya kita masuk dalam firman. Jadi Paskah itu jangan terus saja cari telur, ya, tapi harus direspon. Kita kan Kristen itu pengikut Kristus, berarti ajaran Kristus harus kita kerjakan, kita ikuti. Kalau Tuhan Yesus mengampuni, kita pun mengampuni. Ya kan? Kalau Tuhan Yesus mengasihi, kita juga harus mengasihi.
Kalau Tuhan Yesus tersenyum, kau pun harus tersenyum, Pak. Jangan becek mulut-mulut. Masalah tetap ada, Pak. Dunia ini masih ada, masalah tetap ada. Oke, pergumulan tetap ada. Saya tadi suka, tadi siapa tadi saksi ya? Kalau sakit di tempat ini, kalau uangnya nggak ada. Kalau di sini uangnya ada, kalau sakit pergi ke klinik, benar? Tapi kalau uangnya nggak ada, satu-satunya jalan panggil nama Yesus, karena jalan lain. Ya, satu-satunya jalan ketika kau sakit, ketika kau lemah, ketika kau lapar, ketika kau apa bilang dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Oke? Kau imani apa yang terjadi bagi ya dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan kau keinginan untuk merokok, lepaskan. Kau di sini, merokok di sini bukan di sini. Ya, gitu ya. Jadi kalau selama di sini tiap hari kita beribadah harus dipraktekkan. Apa yang firman Tuhan katakan kita praktekkan. Bukankah kita ini disuruh merenungkan dan menjadi pelaku firman? Betul? Jangan ada yang terbiasa. Mulut kita ini adalah untuk memuji Tuhan, bukan untuk cakap kotor. Oke? Karena dari mulut yang sama keluar kata-kata yang tidak baik, dari mulut yang sama keluar pujian. Nggak bisa. Kapal kalau dua apanya, nakodanya satu kalau dua satu dia mau ke timur, kalau dua satu ke barat, nggak jalan kapalnya, betul? Berdiri di tempat dia kapal. Kita juga gitu, jangan dua pribadi yang memimpin diri kita, satu simbolis, satu Tuhan Yesus. Ketika jam 10 sampai jam 12 Tuhan Yesus, kemudian jam 12 sampai jam 8 malam simbolis. Jangan, Pak. Ya, panas, dingin. Kalau mau jahat sekaligus, jangan tanggung. Ya ini bukan saran, tapi jangan tanggung. Supaya kalau kau jahat terkenal minimal. Kan gitu. Kalau mau jual narkoba jangan 1 ton. Nah ya iya, sama-sama masuk penjara. Benar nggak? Kau tahu betul itu bilang. Kalau kau mencuri jangan 5 juta, 5 miliar, 5 triliun. Sama-sama masuk penjara, sama-sama dosanya, sama-sama masuk neraka. Jadi masa di neraka cuma 5 juta? Kan saya nama. Benar nggak? Itu Pak. Ya, kalau mau menggunakan narkoba jangan cuma 100 gram, masukkan 500 kilo ke tubuh. Jangan tanggung, itu maksud saya besar. Apapun jangan tanggung. Keluar kau dari sini. Kalau kau mau jadi petani, jangan petani tanggung. Petani yang luar biasa. Kalau kau keluar dari sini, kau mau jadi tukang masak, jangan jadi tukang masak biasa-biasa. Jangan tanggung-tanggung, Pak. Karena hidup kita singkat, maksimal 70 tahun, lebihnya itu bonus. Amin. Amin. Ya, kalau ada yang tersinggung, maafkan saya. Tapi itulah kata-kata yang terbaik. Bukan buatmu, tapi juga buatku. Aku nggak mau tanggung. Lebih bagus usah dikerjakan. Ya, jadi jangan mau tanggung-tanggung. Amin. Amin. Jadi kenapa kamu nggak tersenyum? Nggak enak hari ini, nggak ada senyuman dari tol ini kan udah berapa? Joget. Kalian kalau aku berkhotbah, kalau kemudian muka kalian itu masih kusut, nggak ada gunanya. Jadi kayak seperti tanah yang nggak gembur, tahu nggak? Tanah itu kering, jadi harus digemburkan dulu supaya ketika satu bibit masuk jadi pohon yang besar. Amin. Masalah tetap ada, saudaraku, tetap ada. Kami yang dari luar datang kemari pun ada masalah. Tahun jodoh, meskipun belum waktu tahun jodoh, tapi setidaknya jiwa sudah jodoh.
engkau lagi mengalami masa susah hati, hukumanmu nggak diluluskan PK-mu, nggak keluar SK-mu, nggak usah takut. Selama yang namanya Tuhan Yesus masih kasih napas kehidupan sama kita, itu artinya Tuhan masih sayang. Jadi jangan mau jadi sasaran tipu muslihat si iblis. Iblis itu membuat kita itu susah hati, nggak bisa berdoa, terus hati kita lagi sesak. Hati kita lagi sesak, sehingga nggak bisa berdoa. Ya, di hadapan Tuhan tidak ada satu manusia pun yang benar, termasuk saya. Semua kita adalah orang berdosa. Jadi jangan minder. Jangan minder sama yang hukumannya lebih lama daripadamu. Dosa aja. Minderlah engkau ketika engkau nggak bisa lagi melipatkan tanganmu karena engkau didera iblis. Tak usah kau berdoa. Kau nggak ada gunanya kau berdoa. Hukuman 15 tahun lagi di sini. Tak usah kau berdoa. Minderlah kau karena kau jadi sasaran si iblis. Sementara ribuan tahun yang lalu Yesus sudah mati di kayu salib. Dia bukan penjahat. Dia manusia yang bersih dari dosa. Tapi dia sudah mati untuk engkau dan aku. Amin. Ya. Saya tema ini dari komunitas orientasi mengasihi adalah anugerah di atas salib. Nah, ada anugerah, ada salib. Apa arti salib, Pak? Pernah nggak engkau kalau kau beli sesuatu kalung, pasti kau pilih kalungnya, mata kalungnya salib. Ada apa lope-lope? Laki-laki biasa pakai salib ya. Terus ketika engkau ditato, pasti ada banyak orang yang tatonya di sini salib, benar kan? Di sini juga salib. Ada lagi di sini salib, di dadanya di salib. Tapi dia nggak ngerti, Pak, dengar baik. Salib itu artinya nggak ngerti. Udah kau tempel semua salib dalam tubuhmu. Sebenarnya kau harus diberatkan dengan beban itu. Kau taruh salib, kau taruh sini salib, kau taruh salib. Sebenarnya kau dibebankan. Kenapa? Karena salib itulah lambang atau simbol penderitaan. Sementara ketika ada salib dalam tubuhmu, enak kau mengambil milik orang lain, enak kau narkoboy, enak kau sementara tubuhmu itu ada salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan suka pakai atribut salib kalau kau tidak mengerti arti salib. Salib adalah simbol penderitaan. Selain simbol penderitaan, salib adalah anugerah terbesar. Bukankah di atas kayu salib ada penderitaan? Bukankah di atas kayu salib ada anugerah? Apa anugerahnya? Mari kita buka Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Lukas 29 ayat 23 ayat 39 sampai 43. Ya, saya di 39, saudara engkau bergantian bersama ya. 2, 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang sama dengan dia katakan, tidak takut, juga tidak kata-kata. Sedang engkau hidup berkuasa sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah kata-kataku apabila engkau bersatu dengan daerahnya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di atas kayu salib itu ada 2 orang di kiri kanannya, 2 penjahat yang memang layak disalibkan. Kita ini kalau kita mendapat hukuman layak nggak dihukum? Ada orang di sini merasa bahwa aku nggak salah Bu, aku nggak layak dihukum. Ada Bu, Pak?
Ada juga kan kadang-kadang dia menjadi sumber sasaran ini ya. Di tempat lain ada sasaran empuk. Karena dia tidak berdaya maka dia jadi harus dihukum. Ya padahal dia tidak berbuat. Ada juga seperti itu ya. Tapi di sini nggak ada. Nah, ada dua pribadi penjahat kiri dan kanan. Yang kiri itu penjahat yang mengatakan, kau bilang kau Kristus, selamatkanlah dirimu. Maksud dia, kalau itu yang Yesus Kristus selamat, dia pasti selamat. Sedangkan yang sebelah kanan mengatakan dia sadar, dia udah berdosa. Ada orang berdosa nggak sadar akan dosanya, nggak merasa salah. Ada ya kan? Nggak salah, nggak merasa salah. Itu makanya bisa 500 kali dia masuk penjara. Banyak. Itu berarti kebal hukum, kebal rasa salah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan di sebelah kanan, dia bilang, Tuhan, aku orang berdosa, salahnya aku, ampunilah aku. Tapi ingatlah aku Tuhan, ingatlah aku Tuhan. Ada dua pribadi saudara. Kita juga sama-sama penjahat. Penjahat dalam arti kata kita jatuh ke dalam dosa. Tapi penjahat yang kiri itu tipe orang yang kalau misalnya dalam kesesakan, yang dalam minta tolong, minta doakan 500 pendeta, doakan saya Bu supaya ini, supaya ini. Tapi setelah lepas dari masalahnya, lega dia dan gak lagi mau berdoa. Yang penting lepas masalahnya. Tipe penjahat yang sebelah kiri ini adalah tipe orang yang kalau dia kesesakan aja baru cari Tuhan. Kalau dia lepas dari kesesakan dia lupa sama Tuhan. Dan tipe orang seperti ini susah bertobat. Itu makanya tipe orang seperti ini bisa 500 kali masuk tempat seperti ini. Karena apa? Lepas satu masalah, selamat dia buat lagi. Lepas dia dari kasus yang satu, selamat dia buat lagi. Orang yang seperti ini susah bertobatnya Pak. Karena apa? Sudah menjadi apa namanya itu? Bukan darah daging. Menjadi santapan si iblis. Tidak ada darah daging. Kita ditebus oleh Yesus dengan darahnya. Walaupun kita sangat berdosa, kalau kita datang sama Tuhan, kita bersih. Kelakuan kita yang jahat dalam kita. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita menjadi santapan si iblis, ya itu bisa kali-kali. Berkali-kali datang modal tipe penjahat yang sebelah kiri. Dia hanya mau Yesus kalau saat dia susah, saat dia lapar perlu Tuhan Yesus, saat dia sesak perlu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik dia kasih. Tapi dia gak akan pernah bersama dengan Tuhan. Ini tipe orang yang susah berjalan. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah tipe orang yang mau minta ampun, sadar akan dosa. Tahu dia salah, gak buat lagi Tuhan, ampunilah. Nah, anugerah itu terjadi di atas kayu salib, di atas seorang penjahat yang di sebelah kanan. Terjadi anugerah. Kenapa terjadi anugerah? Terjadi anugerah yang betul-betul nyata. Tuhan Yesus datangnya, kau udah dibaptis belum? Turun dulu di kayu salib, baru dibaptis dulu, baru kau terima Yesus. Enggak. Tanpa syarat yang dibuat Tuhan Yesus. Tuhan katanya dia, berapa banyak dosamu? Tuhan katanya dia, kau tadi kemarin udah dibaptis. Enggak. Instan Tuhan bilang, hari ini juga. Karena itu adalah menit-menit terakhir hidupnya. Kan penjahatnya udah mau mati. Udah mau mati, dia bilang, baru bilang itu sama Yesus. Di menit-menit terakhir hidupnya dia bilang, Yesus ingatlah akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun dalam hidup kita ini dari penantian hari-hari terakhir dalam hidup kita. Jangan kau bilang karena usiamu masih 30, masih lama, nggak ada itu. Penantian hari-hari dalam hidup kita, di mana saatnya Tuhan. Kalau sudah bilang Tuhan bilang, anakku, sudah selesai kau hidup. Kalau Tuhan sudah menetapkan begitu, kita belum bertobat saudaraku, kita belum berpaling dari jalan kita yang jahat, belum minta ampun sama Tuhan, maka kita tidak bersama Yesus di Firdaus. Kalau penjahat yang di kanan tadi, dia bersama Yesus di Firdaus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang apa? Bilang apa? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ya. Jadi anugerah yang instan yang diterima oleh penjahat itu. Apa arti anugerah? Yang pertama, anugerah adalah satu hal yang sangat luar biasa yang kita dapat
padahal kita tidak layak. Roma 8 ayat 5, Roma 5 ayat 8, Kristus mati untuk kita saat kita masih berdosa, Pak. Bukan saat kita udah bertobat dan kau ke gereja tiap hari di luar sana, enggak. Kristus mati untuk kita saat kita lagi kotor ini, menjijikkan dengan dosa-dosa kita. Saat kita lagi kotor, lagi hitam, lagi segala macam kelemahan kita, lagi segala macam kejahatan kita, Kristus mati untuk kita. Itulah anugerah yang kita dapat. Sebenarnya kita layak. Mana layak kita? Tuhan Yesus bersih, putih, kudus. Kita kotor, hitam, legam. Tapi Tuhan bilang, dikasih keanugerah. Sebagai contoh satu, ada seorang ibu, dia melahirkan sepasang anak kembar, laki-laki pula, tapi ibu ini susah. Kemudian dia bilang, dua-dua ini gak sanggup aku biayai, satu aja lah aku pelihara. Maka yang satu dijualnya sama orang lain. Ternyata orang lain yang dijualnya itu adalah orang kaya. Maka hiduplah anaknya yang dua kembar, satu sama ibu ini, yang satu sama orang kaya. Tadi mana lah orang kaya, tapi sama-sama hidup. Nah, anak yang sama ibu ini karena hidup dalam kesusahan, makan susah, mamanya kerja di luar, anak itu besar-besar di halaman sama tetangga, sama pokoknya begitulah. Dan bertumbuh menjadi anak yang jahat, anak yang gak punya kasih, anak yang pokoknya liar lah. Sedangkan kembar yang satu lagi tinggal sama orang kaya, Pak. Disekolahkan. Orang kaya ini mengasihi anak itu, bahkan disekolahkan, dipelihara dan dibuat hebat luar biasa. Dan disekolahkan dia menjadi seorang ahli hukum dan akhirnya menjadi hakim. Tapi mamanya bilang, anakku, kau ini bukan anakku, kata orang kaya itu. Kau ini ku adopsi dari seorang ibu, tadi mana dia? Adanya saudara kembarmu satu, tadi mana? Kau ini ku kasih, tapi walaupun kamu ku adopsi. Maka mulai saat itu, anak yang tadi itu, yang anak orang kaya yang menjadi hakim itu, mencari di mana lah mamaku, di mana saudara kembar. Sementara anak laki-laki yang ada, yang hidup bersama mamanya ini, bertumbuh menjadi penjahat. Mamanya udah meninggal dan dia bolak-balik masuk penjara. Kejahatan satu dengan kejahatan satu dengan kejahatan. Sampai satu kali dia masuk penjara dengan kejahatan yang luar biasa, jahatnya, sehingga hukuman ini pasti berat. Maka dia pun dimasukkan dalam sidang. Dalam sidang dia divonis. Tapi sebelum divonis, ternyata hakimnya itu yang sudah mencari di mana saudara kembarnya, mengetahui bahwa penjahat itulah saudara kembarnya itu. Maka ketika belum selesai sidang, masih hanya hanya tuntutan atau apa ya, didatangi hakim, inilah saudara kembarnya. Dia katakan, sayalah saudara kembarku yang dulu kita dipisahkan oleh mama. Wah, apa kata anak penjahat yang penjahat ini? Ku bilang kali dia, wih, kau ya saudara kembarku udah jadi hakim kau, tapi enak kali hidup kau ya, aku jadi penjahat karena aku susah, kau hidup beruntung kau di sana. Oleh karena itu, belalah aku. Apalah gunanya kau jadi hakim sebagai saudara kembar. Hakim itu dia baca. Maka tibalah satu hari keputusan di mana sidang ditetapkan, dan itulah hari keputusan di vonis. Kemudian hakim di depan. Saudara ini, oleh karena kejahatanmu begitu besar, maka hukuman yang pantas untuk yang kau lakukan adalah hukuman mati. Tok. Wah, penjahatnya itu sampai terloncat. Marah dia. Percuma kau saudaraku. Buat apa kau jadi saudaraku? Apa gunanya kau saudaraku? Bukannya kau bela aku. Tapi hakim itu tak diam dan dia masuk. Kemudian penjahatnya dibawa. Tibalah saatnya hari di mana dia akan divonis, dieksekusi, dieksekusi. Maka ketika besok pagi-pagi mau dieksekusi, dia dimasukkan dalam ruangan di isolasi. Malam-malam, tengah malam, dia kedatangan tamu penjahat. Datanglah tamu, dan tamu itu langsung masuk ke sel. Siapakah dia? Tamu itu adalah hakim. Hakim itu masuk ke dalam tamu, terkejutlah penjahat itu.
Maka hakim bilang sama penjara, sekarang ikuti kata-kata saya, buka bajumu, tukaran kita baju. Maka si penjahat pakai baju hakim, si hakim pakai baju penjahat, dan si hakim ada di dalam sel, si penjahat keluar. Oke, besoknya tibalah untuk dieksekusi. Maka sebelum eksekusi seperti biasa dikasih permintaan. Apa permintaanmu satu kali sebelum kau ditembak? Karena ditutup matanya. Buka mata saya. Saya minta satu permintaan. Pertemukan saya dengan hakim itu, kata si penjahat itu. Maka bertemulah mereka. Penjahat bilang yang dari luar seperti hakim dia. Kenapa kau bebaskan aku? Kenapa kau yang akan dihukum mati? Kenapa kau yang ditembak? Kau hakim, sedangkan aku kau bebaskan. Hakim itu cuma bilang, dari kecil hidupku sudah senang. Aku sekolah tinggi, lebih beruntung dari kau. Sekarang biarlah aku yang mati, kau bebas. Hanya satu pesannya, jadilah engkau lebih baik dari yang sebelumnya. Jangan lagi menjadi penjahat. Maka di depan hakim, di depan si penjahat itu, saudaranya yang hakim itu tembak, cedak, dan mati. Akhir cerita, penjahat itu bertobat dan dia menjadi pemberita sampai ke Afrika, sampai ke negara-negara lain. Itulah yang membuat penjahat itu menjadi orang yang bertobat dan berinjil. Saudaraku yang kasih Tuhan, menurutmu apakah layak si penjahat itu mendapatkan anugerah? Layak? Layak. Dia penjahat. Sedangkan saudara kembarnya itu hakim, punya masa depan yang oke, pendidikannya nggak layak. Begitu juga kita, saudaraku. Kita tidak layak mendapat anugerah daripada Tuhan di kayu salib. Ngerti maksudnya? Nggak layak kita, itulah anugerah. Sehebat apapun, sepintar apapun, sejago apapun, sekaya apapun, kau tidak layak mendapatkan anugerah itu. Yang pertama, anugerah berarti kita dilayakkan untuk menerima harta yang paling besar, yaitu keselamatan, saudara. Jika kita selesai di dunia ini, maka kita bersama Bapa di surga, bukan bersama iblis di neraka. Itulah jaminan keselamatan yang dikasih Tuhan. Itu anugerah yang kita terima. Amin. Makanya pikirkan dari sekarang kalau kau masih mau berbuat jahat kan? Karena yang kita dapatkan sekarang Pak, pasca kemarin adalah anugerah. Oke? Kita diselamatkan ketika kita masih berdosa. Yesus tidak menunggu manusia menjadi baik dulu baru dapat anugerah. Enggak. Yesus tidak menunggu kita jadi baik banget baru dapat anugerah. Kita lagi jahat-jahatnya tuh sudah dikasih keselamatan. Roma 5 ayat 8 tadi, karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang kedua, anugerah itu mengubahkan hidup kita, saudara. Bagaimana mengubahkan hidup kita? 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ketika engkau mendengarkan firman ini tentang anugerah yang terjadi di atas salib, itu di atas salib ada dua penjahat. Yang satu penjahat yang ketika dia bertobat itu, ketika kalau seandainya dia masih hidup pasti dia menjadi penginjil. Tapi sayangnya dia sudah mati. Dia akan bersama Yesus di Firdaus. Nah, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Orang yang mendapatkan anugerah itu, Pak, sesuatu hadiah yang luar biasa itu, gak akan mungkin lagi menjadi manusia lain. Kalau seorang yang dulunya pemarah, dia jadi sabar, suka menyakiti dengan kata-kata dan perbuatan, dia mulai mengasihi. Orang yang gampang putus asa, mempunyai pengharapan. Itulah tandanya kalau kita meresponi anugerah itu. Anugerah mengubahkan hidup kita, karena kita tahu bahwa anugerah itu bukan sesuatu yang abal-abal, sesuatu yang ketengan. Enggak, anugerah itu luar biasa yang kita terima. Karena kita dapatkan itu, maka kita berubah dalam hidup kita. Kenapa bisa berubah? Karena kita mengalami anugerah. Jadi anugerah menghapuskan semua masa lalu kita, Pak.
Gak ada lagi yang lalu. Bahkan kita dibuat amnesia sama Tuhan. Lupa kita cara membuat jahat yang lalu. Lupa kita. Semua kejahatan diawali dari pikiran dan hati. Ya. Yang ketiga, anugerah itu mengajarkan kita mengasihi. Kalau kita sudah berubah, otomatis dari hati kita ini terpancar kasih. Kalau kita dulu itu suka kali menghakimi kawan-kawan kita, maka kita tidak lagi menghakimi. Kalau dulu kita nggak bisa mengampuni siapapun, orang buat salah sedikit aja kita susah mengampuni. Tapi kalau kita sudah mendapatkan anugerah, maka kita dapat mengasihi. Dari mana mengasihi? Karena Roh Kudus ada dalam kita. Itu sebabnya kalau setiap kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari di sini kan, tiap sore mau tidur kau berkaca, Pak. Kalau kau lihat mukamu masih mengerikan, masih kejam, pasti kau berdoa, Tuhan, tolonglah Roh Kudus, lembutkan hatiku, berikan aku roh kelemah lembutan. Besok lagi lihat lagi kaca, sampai kau lihat wajahmu sudah lembut. Nanti Roh Kudus ada dalam. Amin. Dengan waktu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi 3 tadi, yang pertama adalah kita tidak layak menerima anugerah, yang kedua kita anugerah mengubahkan hidup kita, yang ketiga adalah anugerah membuat kita, mengajarkan kita mengasihi. Tanpa anugerah hubungan kita bersama Tuhan hancur. Tanpa anugerah hubungan kita bersama keluarga kita hancur, Pak. Tapi dengan anugerah ada hubungan. Kalau hubunganmu sama istri masih sampai sekarang ini masih tidak baik-baik saja, minta anugerah sama Tuhan. Tuhan, mintalah anugerah daripada-Mu. Karena yang mengubahkan hati manusia itu bukan kata-katamu atau perbuatanmu yang baik sehingga mengubahkan orang yang mempunyai masalah dengan, tetapi Roh Kudus yang akan menjamah hati orang itu sebentar. Ingat masalah Rasul Paulus? Siapa dia sebenarnya sebelumnya? Ingat kisah itu? Dia penjahat, pembunuh, perancang pembunuhan. Dia dengan gampang menuliskan di kertas, diizinkan tangan-tangan dan diizinkan bunuh si Stefanus. Dialah otak pembunuhan yang luar biasa. Tapi susahkah dia berubah? Belum Tuhan bilang. Siapa yang buat dia berubah? Di mana dia berubah? Di mana? Di penjara. Rasul Paulus juga di penjara. Waktu dia jalan ke Damsi. Apa yang dijumpainya? Yesus. Akibat dia berjumpa sama Yesus, apa yang terjadi? Buta. Sekarang bertanya, kau mau berjumpa sama Yesus? Mau kan? Tak mau dia berjumpa sama Yesus. Apa yang dia mau berjumpa sama Yesus? Jadi pikiranmu kalau berjumpa sama Yesus susah kali buta nanti. Karena itu adalah pikiranmu. Kalau aku tanya kau berkat satu, mau berkat dari Yesus? Mau jumpa Yesus? Dia terus. Tanya lagi, siapa mau jumpa Yesus? Enak lo jumpa Yesus, gak capek lagi kau mengambil hukuman ini. Check out langsung kita sama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Ini ngapain orang-orang di dunia, Pak? Capek lagi beli sabun, beli nasi, beli beras, ya kan? Ya kan banyak kan? Banyak urusan di dunia ini. Tapi kalau kau belum selesai di dunia ini, jangan datang sendiri. Cekkan leher di atas. Tuhan kata Ibu Roma, capek kali di dunia ini. Udahlah Tuhan, udahlah sama kau lah Tuhan. Bukan gitu, jangan datang nggak diundang. Aku mau datang kemarin diundang. Setiap Selasa minggu pertama diundang, minggu kedua diundang. Jangan datang sama Tuhan Yesus kalau kau tidak diundang. Dia datang sendiri nanti. Bukan ke rumah surga Bapak itu kau nanti. Kita masih polis. Tapi kalau belum waktu, Pak, aku mau bertemu sama Yesus seperti kau jumpakan diri kepada Paulus. Jangan pikiranmu sempit, nanti dibutakan Tuhan aku bolak 3 hari kemana itu? Bukan, pertemuan dengan Yesus akan mengalami setiap orang berbeda-beda. Siapa sih yang sudah bertobat? Siapa yang mengalami pertemuan dengan Yesus? Bukan maksudnya tengok-tengokan sama Tuhan Yesus. Enggak, jumpa Tuhan Yesus. Enggak bisa kita jumpa muka dengan muka sama Tuhan Yesus. Pertemuan kau dengan Tuhan Yesus ketika kau berjumpa, kau nggak sama dengan yang dulu.
Tanya lagi kau. Siapa di sini yang beda nih? Udah aku mau kayak gini. Sekarang kita berdepan di berdoa. Siapa? Nah, tahu kau siapa dirimu kemarin-kemarin? Lupa, bagus, amnesia aja kau dengan kejahatan itu. Tahu saja yang kejahatan itu. Kau kayak mana dari kemarin? Sebelum kau satu aja lah, satu, jangan banyak kali. Kemarin, karakter. Kau usah lagi kau bilang, aku menjual sama saudara, bukan itu yang kumaksud. Yang kumaksud adalah, apakah kau, siapa namamu? Erpin yang dulu sama Erpin sekarang bedanya apa? Erpin yang dulu apa? Bisa berdoa? Kau bisa berdoa deh itu? Dulu yang aku bilang kita dulu nggak bisa berdoa. Dulu bisa nyanyi? Dulu acara kita? Dulu datang gereja? Tidak. Mana jamu sama yang banyak. Udah kau di sini bisa berdoa, bisa baca Alkitab, bisa bernyanyi, bisa bersaksi. Itulah perjumpaanmu dengan Yesus. Kalau perjumpaanmu dengan iblis, kau usah bertanya. Itu yang membuat kau masuk sini. Itu logikanya itu Pak. Perjumpaanmu, kau kawan karib sama simbolis, makanya kau masuk sini. Tapi kalau kau kawan karib bersama Yesus, tempat ini sebentar. Kau akan check out dari sini dan di luar. Kau akan bersinar luar biasa, jadi pengusaha hebat, jadi petani luar biasa, jadi kaya raya, jadi orang ini, orang itu, gitu. Jangan pemikiran sempit, makanya baca firman, berdoa supaya jangan jadi pembodohan sama si iblis. Si iblis itu Yohanes 10 ayat 10, tukang tipunya, si tuti itu, tukang tipu. Jadi kalau kau nggak baca firman, kau menjadi santapan tipuan si iblis. Gak apa-apa itu. Kau kan masih panjang umur kau. Masih 30, udah lah jual aja narkoba, jual aja. Nanti umur 50 kau bertobat. Belum tentu sampai 50 kau Pak. Banyak sekarang yang sudah lah di dunia ini 30 tahun, 40 tahun, 50 nggak sampai. Jadi jangan kau pikir umurmu itu pasti panjang, karena hari-hari ini kata firman Tuhan adalah hari-hari yang jahat. Oleh karena itu sehari demi sehari berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kemarin kau cakap kotor 50 kali, kurangi besok jadi 40, besoknya lagi 30, besoknya lagi 20 sampai 0. Jangan makin tambah. Kalau kemarin kau itu menghayal curi uang siapa ini, kolodes ini. Kalau kolodes kau 1 hari 5, besoknya jadi 4, besoknya lagi jadi 4, besoknya lagi jadi 3, sampai akhirnya jiwa. Itulah pertemuanmu dengan Tuhan saudara, yang mengubahkan. Tapi kalau kau gak berubah, ingat kata saya, pertemuanmu dengan iblis akan membuahkan sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu, yang akan membuat engkau menjadi tidak punya pengharapan. Kau putus asa Pak, karena kau gak tahu tujuan hidupmu apa. Kalau kita gak tahu tujuan hidup kita apa, disitulah cara si iblis mempengaruhi pikiran dan hati kita, sehingga apa? Kita semakin jahat, semakin datar hati kita, nggak peka firman Tuhan, nggak peka nyanyi memuji Tuhan asal nyanyi. Tapi kalau kau mengambil keputusan untuk bersama Yesus, maka Yesus akan berkenan menemuimu bahkan waktu kapanpun kau tidak sangka-sangka. Mungkin kau lagi duduk, mungkin kau lagi makan, mungkin kau lagi segala sesuatu. Tuhan akan mengubahkanmu. Masalahnya kau mau nggak ketemu sama Yesus? Kalau kau nggak mau ketemu sama Yesus, kau akan tetap seperti biasa-biasa saja begini. Di atas salib saudaraku kita melihat kasih. Di atas salib kita menerima pengampunan dan kita diberikan hidup baru. Apakah kau mendengarkan kata salib, kata anugerah aja? Hanya mendengar kata anugerah, oh kata ibu anugerah. Salib itu simbol anugerah. Apakah kau hanya mendengar kata anugerah saja atau menerima anugerah? Kalau menerima anugerah, kau harus merespon apa yang Tuhan mau. Hari ini kita tanpa kita sadari kita ada di posisi dua penjahat itu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kawan yang sebelah kiri adalah orang yang selalu menolak Tuhan. Penjahat itu yang cuma satu.
Sebelah kanan adalah tipe orang yang dalam persoalan apapun berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Sesusah-susah apapun hidupmu, kita responi seperti penjahat yang di sebelah kanan. Yesus, ingatlah akan aku. Gak usah banyak-banyak berdoa, cukup dengan kata itu. Tuhan mengerti. Karena ada buktinya, penjahat sebelah kanan hanya mengucapkan kata-kata yang singkat saja. Yesus, ingatlah akan aku. Gak ada dibilangnya, Yesus, ampuni dosaku, aku bertobat. Gak ada diharapkannya bahwa dia akan dibawa Yesus ke Firdaus, ke surga. Gak pernah diharapkannya. Tapi Yesus menjawab lebih daripada yang kita minta. Kalau kau bilang, kau lagi susah hati, anak-anakmu gak ada yang urus, istrimu gak pernah datang, kau boleh bicara sama Tuhan. Yesus, ingatlah akan aku. Dan Tuhan tahu apa kesusahan. Pasti. Amin. Ya, karena itu saudaraku, sebagai penutup saya mau katakan, meski kita tidak layak karena kita sangat berdosa, tapi yang pasti Tuhan mau katakan hari ini, pesan hari ini, Tuhan mengasihi saudara. Meski kau tidak ada yang mengasihi, tapi hanya satu pribadi yang mengasihi, yang tak pernah meninggalkanmu sampai kapanpun. Amin. Ya, karena itu firman Tuhan hari ini, kalau kau meresponi, kembali ke jalan Tuhan, bertobat, tinggalkan semua yang tidak baik, jalan bersama Tuhan. Di tempat seperti ini kau bisa berjalan dengan Tuhan, saudara, yang membuat hatimu pasti akan sukacita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, banyak pergumulan kami dalam pikiran dan hati kami, Engkau segalanya tahu. Terkhususnya Bapa, anak-anakmu yang hari ini datang beribadah, akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami meresponi anugerah yang Kau berikan. Karena kami pun tahu tidak layak kami menerima anugerah itu. Tidak layak kami menerima pemberian-Mu yang luar biasa. Dengan segala kelemahan kami Tuhan, kami tidak layak menerima itu semua. Kami pantas dihukum seperti penjahat itu. Tetapi Yesus, Engkau menggantikan posisi kami Bapa. Kami tidak lagi tersalib, tetapi Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Engkaulah yang menggantikan posisi kami disalibkan itu Tuhan, sehingga kami memperoleh keselamatan. Bapa di surga, tolong kami untuk meresponi firman-Mu hari ini. Ubahkan hati kami ya Roh Kudus. Engkau yang berada di tempat ini ya Roh Kudus, jamah kami, beri kami kekuatan, masuk dalam hati kami ya Roh Kudus. Hanya Engkau yang bisa mengubahkan kami, membuat kami menjadi pribadi yang baru. Kami tidak sama lagi seperti yang lalu, tapi Engkau mengubahkan kami. Kami akan menjadi terheran-heran akan pekerjaan yang dahsyat Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Engkau memampukan kami dalam segala hal yang baik, karena Engkau memberikan itu semua bagi kami. Terima kasih Bapak. Tuhan, hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu di tempat ini. Sehatkan hati dan pikiran mereka. Sembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh jasmani mereka. Dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakit itu tercabut sampai ke akar-akarnya, tidak ada dalam tubuh. Semua pikiran-pikiran yang menyesatkan Kau tercabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini, bukan Engkau lagi yang berjalan, tetapi Yesus yang berjalan di depan. Tuhan akan memampukan mengatakan tidak untuk hal-hal yang jahat yang tidak Tuhan suka. Kalau Engkau Yesus bisa membawa Paulus yang jahat, membawa Saulus yang jahat menjadi pemberita Injil yang militan, yang martir ya Tuhan, maka
Setiap hari anak-anakmu ini bergantian. Maka Bapa kuduskanlah hati mereka, agar mereka sungguh-sungguh tahu yang mereka kerjakan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kekasih hatimu Ibu Widi Asnani Purba. Berkati ya Tuhan, urapi ya Bapa, perbaharui dia Tuhan, jadikan dia kuat, jadikan dia pribadi yang mengenal Engkau, dan berkati anak dan suaminya. Dan sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan. Kiranya Tuhan tetap ada bersama anak-anakmu di tempat ini. Dan kami akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya jemput kau bangkit berdiri. Ulanglah ke tempatmu. Firman yang kau dengarkan hari ini akan memberi kekuatan bagimu. Kami tolak kuasa iblis yang merampas firman yang ditaburkan hari ini. Kita menjadi rema bagi setiap anak Tuhan di tempat. Dan sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu ke surga, wajah dan hatimu tertuju kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.